Gunung es yang ukurannya lebih besar dari sebuah kota runtuh dari Antartika pada pertengahan tahun 2021. Ukurannya sangat besar, sampai 40 kali lebih besar daripada Paris dan 73 kalinya ukuran Manhattan. Bayangkan kamu keluar dari pondok liburan kecilmu di pesisir Afrika Selatan dekat kota Port Elizabeth. Kamu lagi megang secangkir teh karena kamu baru bangun. Kamu berdiri di dekat tepi dek pengamatan, Samudra Hindia luas ada di depanmu. Sesuatu menarik perhatianmu, di kanan ada sesuatu yang sangat besar, kamu terkejut melihatnya. Ternyata itu potongan es raksasa, tingginya 91 meter dan membentang berkilo-kilometer sejauh mata memandang. Es itu bergulir pelan tapi terus bergerak menuju laut dalam. Kalau bergerak cukup jauh, es itu bisa mencapai pesisir barat Australia. Sekelompok lumba-lumba bermain di depannya seperti yang biasa kita lihat di haluan kapal, tapi lumba-lumba itu hanya titik kecil dibandingkan ukuran gunung es. Kamu terkejut sekali sampai cangkirmu jatuh. Matamu membelalak. Ini seperti kejadian yang ada di film fiksi ilmiah. Apa kamu lagi mimpi? Kamu berhayal? Enggak. Itu adalah A76, nyata dan sedang bergerak. Kita belum tahu bagaimana nasibnya nanti. Ilmuwan punya beberapa teori, tapi mari kita bahas ukurannya dulu. Gunung es itu memiliki panjang 177 km dan lebar 25 km. Ukurannya seperti jari raksasa, dan kalau kamu berdiri di pesisir Dover dan melihat ke Selat Inggris yang menghadap Prancis, hampir seluas itulah gunung es itu. Selat Inggris memiliki lebar 34 km pada bagian tersempitnya, artinya kira-kira 2/3 jarak itu akan terisi gunung es ini. Itu pun kalau gunung es itu mengapung terbalik. Kalau menghadap ke arah sebaliknya, es itu masih bisa memasuki Selat Inggris, tapi saat mendekati titik lebih sempit, es itu akan menghantam pesisir Inggris dan Prancis. Gunung es itu akan naik ke darat dan akan meluncur di ladang hijau Inggris. Es putih keras melawan ladang hijau yang subur. Gunung es ini akan melewati kebun anggur Prancis, lantas menurunkan suhu semua yang ada di sekitarnya untuk sementara. Anggur-anggur di sana bakal jadi kayak kristal jelly. Es itu akan meluncur di jalan raya, mobil-mobil berhenti untuk mengamati benda besar itu seperti tamu dari galaksi lain. Kamu bisa mengambil sedikit untuk minumanmu saat gunung es itu lewat, atau kamu bisa memahatnya dan mendakinya di pinggiran London. Dan es itu akan berguna pada musim panas. Ayo kembali ke kejadian sebenarnya, dan apa yang menurut para ilmuwan akan terjadi pada gunung es itu. Pada awal tahun 2022, A76 adalah gunung es terbesar di dunia yang sedang mengapung. Es itu runtuh dari lempengan es Vilsner Ronde di Antartika pada pertengahan Mei 2021. Ice calving, juga disebut glasier calving, adalah peristiwa runtuhnya bongkahan es dari pinggiran gletser. Lalu, es itu pecah dari lempengan es menjadi entitas terpisah. Kalau ada di dekatnya, kamu akan mendengar banyak retakan dan suara ledakan besar. Balok es setinggi 60 meter runtuh dan masuk ke air, itu akan menyebabkan ombak besar. Peselancar paling berani pun tak mau menaklukkan ombak itu. Ice calving adalah peristiwa alam. Area runtuhan A76 telah mengalami sedikit perubahan dalam 10 tahun terakhir. Bahkan ada bongkahan es lebih besar dari A76, tapi A76 adalah yang terbesar di dunia saat ini. Ilmuwan di British Antarctic Survey melihatnya ada foto satelit saat gunung es ini runtuh, seperti yang ditangkap oleh satelit Sentinel-1A European Space Agency. Ukuran runtuhan es itu kira-kira 4.320 km. Sekarang, gunung es ini ada di Laut Weddell sekitar Antartika. Laut Weddell adalah bagian dari Samudra Selatan, namanya diambil dari pelaut asal Skotlandia, James Weddell, yang memasuki area ini pada tahun 1823. Ilmuwan menganggap Laut Weddell memiliki air paling jernih, dan bayangkan kamu mengintip kedalamannya dari perahu. Pasti pemandangannya luar biasa. Area itu dipenuhi paus dan anjing laut. Saat kamu melihat ke bawah, kamu mungkin melihat paus orca, paus bungkuk, paus minke, anjing laut leopard, dan anjing laut pemakan kepiting. Kalau melihat ke arah daratan, kamu kemungkinan akan melihat koloni penguin Adderley. Ini adalah spesies penguin dominan di area itu karena mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Faktanya, ini satu-satunya lokasi di dunia tempat penguin-penguin itu hidup. Sungguh rangkaian satwa liar yang luar biasa untuk diamati dari kenyamanan dek kapal saat kamu minum secangkir teh panas lagi dan udara agak dingin di sini.
Untuk memiliki gambaran tentang apa yang mungkin terjadi pada A76, ilmuwan merujuk pada data lain, seperti gunung es yang lebih besar bernama A68. Gunung es ini runtuh dari lempengan es Larsen C di Antartika pada tahun 2017. Meski memang seru dan sedikit menakutkan, membayangkannya melewati Selat Inggris juga, tapi A68 mengapung ke laut lebih hangat dan pada awal tahun 2021 telah hilang. Menghilangnya bisa dibilang cukup cepat. Sebagian gunung es diamati mengapung sampai 18 tahun. Itu kalau berada di perairan yang dingin. Semuanya bergantung pada kemana A76 hanyut. Satelit membantu ilmuwan melacak gerakan mengerikan ini, sementara dulu kejadian ini tidak terdeteksi. Seperti itulah mereka tahu pada hari ke-148 gunung es ini terbagi menjadi 3 potongan yang diberi nama A76, A76B, dan A76C. Angka itu mungkin membosankan, tapi itu berdasarkan kuadran Antartika tempat es itu pertama terlihat. Jika seluruhnya runtuh, bongkahan besar ini tidak akan menambah kenaikan permukaan laut karena sudah menjadi bagian dari lempengan es yang mengapung. Bayangkan bongkahan es ini ada di gelasmu, es ini sudah mengambil sebagian ruang dan hanya akan berubah bentuk menjadi air. Gunung es seperti ini berbeda dari gletser atau lempengan es yang ditemukan di daratan. Itulah yang membantu kenaikan permukaan laut saat runtuh atau mencair. Misalnya, jika seluruh lempengan es Antartika mencair, lelehannya bisa menaikkan permukaan laut hampir setinggi 58 meter. Kalau kamu pikir A76 sudah besar, dan memang besar sih, masih ada satu gunung es lagi yang membuatnya kelihatan kecil. Tercatat bahwa ini adalah gunung es terbesar yang terlihat pada November 1956, 240 km di sebelah barat Scott Island di Samudra Pasifik Selatan. Ironisnya, es ini terlihat oleh kapal bernama USS Glacier. Ukurannya lebih dari 31.000 km persegi. Gunung es ini lebih besar daripada negara Belgia. Nasib bongkahan A76 bergantung pada beberapa faktor. Arus laut bisa membuat dampak signifikan, begitu pula dengan arah angin dan kecepatan. Bongkahan itu bisa mendekati garis pantai yang membuatnya membeku menjadi es. Es itu juga bisa hanyut ke perairan dangkal dan menabrak dasar laut yang disebut pencongkelan dasar laut. Bagian terdalam gunung es bisa seperti rangka dasar perahu, lantas menggali dasar laut. Tapi ukuran gunung es yang tipis membuatnya terus bergerak. Tak lama kemudian, es itu merobek dasar laut, membuat alur atau pahatan panjang dan sempit. Ikan akan berpencar, bumi akan bergetar, suaranya akan memekakan telinga. Kejadian ini sebenarnya cukup umum di lingkungan lepas pantai tempat es itu ditemukan. Kamu tak akan mau scuba diving di dekat sana saat salah satu gunung es ini merobek dasar laut. Namun, itu akan menjadi pemandangan yang menakjubkan. Biasanya, gunung es runtuh karena mencair dan pecah. Seperti yang bisa dibayangkan, itu mengubah massa dan area permukaannya. Ditambah angin dan arus laut, itu bisa membuat gunung es sulit diprediksi nasibnya. Untuk A76, kita hanya perlu menunggunya. Sebelum kita akhiri, ayo kita kembali ke perjalanan hayalan kita ke Selat Inggris. Pulau es 73 kalinya ukuran Manhattan dengan jari beku raksasanya yang menunjuk ke arah laut Keltik bergulir ke depan dan tak dapat dihentikan. Ratusan ribu orang memenuhi pesisir Inggris dan Prancis untuk menyaksikan tontonan luar biasa saat gunung es ini lewat. Di atas es itu ada ribuan penguin yang bermain dengan gembira. Penguin-penguin itu seolah membalas lambaian tangan banyak penonton yang menyoraki mereka dalam perjalanan. Anak-anak melompat girang melihat pemandangan paling luar biasa yang pernah mereka saksikan.